Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk hadir pada Zoom kali ini. Tak lupa pula salawat beserta taslim kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah memperjuangkan dinul Islam sehingga Islam masih berdiri kokoh hingga hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah diperjuangkan oleh beliau mampu kita imani sampai yaumul kiamah nanti. Ya, adapun materi yang kelompok kami bawakan adalah transfer ke daerah. Adapun anggota kelompok saya sendiri Zulmarid selaku moderator, Anugrah Tri Saputra dan Ananda Natasha Faradilla. Ya, langsung saja latar belakang. Bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah adalah transfer ke daerah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 garing PMK 07 garing 2017 menjelaskan bahwa transfer ke daerah merupakan bagian dari belanja negara dalam mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana transfer ke daerah merupakan dana yang dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber dua pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintah antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, dan mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Adapun rumusan masalah dan tujuan dalam makalah kami yaitu menjelaskan pengertian transfer ke daerah, menjelaskan perkembangan transfer ke daerah, dan menjelaskan efektivitas realisasi transfer ke daerah. Nah, untuk pokok pembahasan pertama akan dibawakan oleh Saudari Natasha. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi pertama yaitu transfer ke daerah. Dana transfer ke daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan, urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Adapun prinsip umum, transfer ke daerah meliputi transfer dana perimbangan dan transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian. Transfer dana perimbangan meliputi 1. Transfer dana bagi hasil pajak, 2. Transfer dana bagi hasil sumber daya alam, 3. Transfer dana alokasi umum, 4. Transfer dana alokasi khusus. Next. Transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian meliputi 1. Transfer dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat, 2. Transfer dana otonomi khusus Nangroe Aceh Darussalam, 3. Transfer dana penyesuaian. Adapun pelaksanaan anggaran transfer ke daerah. Dalam rangka pelaksanaan anggaran transfer ke daerah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan surat perintah membayar atau SPM sebagai perintah pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara. Adapun penyaluran transfer ke daerah. Penyaluran transfer ke daerah dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Adapun Adapun penyaluran DBH, PBB, dan DBH BPHTB. 1. Penyaluran DBH, PBB, dan DBH BPHTB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran berjalan. 2. Penyaluran DBH, PBB, dan DBH BPTHB bagian daerah dilaksanakan secara mingguan.
3. Penyaluran DBH PBB bagian pemerintah yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu bulan April, bulan Agustus, dan bulan November tahun anggaran berjalan. 4. Penyaluran DBH PBB bagian pemerintah yang dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan atau kota dilaksanakan dalam bulan November tahun anggaran berjalan. 5. Penyaluran DBH BPTHB bagian pemerintah yang dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu bulan April, bulan Agustus, dan bulan November tahun anggaran berjalan. Adapun penyaluran DBH SDA. Penyaluran DBH SDA dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan sumber daya alam tahun anggaran berjalan secara triwulan. 1. Yaitu penyaluran DBH SDA 2. Penyaluran DBH SDA triwulan 1 dan triwulan 2 masing-masing dilaksanakan sebesar 20% dari pagu perkiraan alokasi. 3. Penyaluran triwulan 3 didasarkan pada selisih antara realisasi penerimaan DBH SDA sampai dengan triwulan 3 dengan realisasi penyaluran triwulan 1 dan triwulan 2. 4. Penyaluran triwulan 4 didasarkan pada selisih antara realisasi penerimaan DBH SDA sampai dengan triwulan 4 dengan realisasi penyaluran triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3. Penyaluran DBH SDA untuk triwulan 3 dan 4 dilaksanakan berdasarkan perhitungan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dengan daerah penghasil kecuali DBH SDA perikanan. Adapun penyaluran DAU. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/2 dari besaran alokasi masing-masing daerah. Selanjutnya penyaluran DAK. Penyaluran dana alokasi khusus atau DAK dilaksanakan secara bertahap. Tahap 1 sebesar 30% dari alokasi DAK, tahap 2 sebesar 30% dari alokasi DAK, tahap 3 sebesar 30% dari alokasi DAK, tahap 4 sebesar 10% dari alokasi DAK. Adapun penyampaian rekening kas umum daerah. Penyampaian rekening kas umum daerah dalam rangka penyaluran transfer ke daerah setiap tahun anggaran selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan Desember sebelum tahun anggaran dimulai. Pemerintah daerah wajib menyampaikan nomor rekening, nama rekening, dan nama bank kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang dilampiri dengan 1. Asli rekening koran dari rekening kas umum daerah. 2. Kopi keputusan kepala daerah mengenai penunjukan atau penetapan pejabat bendara umum daerah atau kuasa bendara umum daerah yang disahkan oleh kepala daerah. Adapun penatausahaan dari pertanggungjawaban transfer ke daerah. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran transfer ke daerah. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran neraca dan catatan atas laporan keuangan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu tadi pemaparan oleh Saudari Natasha. Selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Perkembangan transfer ke daerah. Adapun perkembangan transfer ke daerah merupakan anggaran transfer ke daerah atau TKD yang dimana selama periode tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,4%, yaitu dari sebesar 813 miliar pada tahun 2019 sampai pada tahun 2024 sebesar 857,6 triliun rupiah. Faktor yang paling mempengaruhi perkembangan anggaran TKD dalam periode 2019 sampai 2024 adalah adanya kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Dalam hal ini Undang-Undang HKPD yang mulai diimplementasikan pada tahun 2023. Selanjutnya, bagian dana bagi hasil. Adapun dana bagi hasil di sini merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dan kinerja tertentu yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non-penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Bisa dilihat pada grafik batang di bawah ini, dana bagi hasil mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2022 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan akibat COVID-19. Selanjutnya dana alokasi umum. Sama dengan dana bagi hasil tadi, pemerintah di sini mengalokasikan DAU dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam sektor layanan publik. Sesuai dengan Undang-Undang HKPD, besaran DAU nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan layanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang memperhatikan pagu TKD secara keseluruhan, target pembangunan nasional dan kemampuan keuangan negara. Selanjutnya dana alokasi khusus fisik. Dalam perkembangan DAK fisik merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian output dan outcome berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah serta untuk mendorong pertumbuhan perekonomi daerah. Selanjutnya dana alokasi khusus non-fisik. DAK non-fisik dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang menggunakan atau penggunaannya diatur oleh pemerintah. Dalam perkembangannya, DAK non-fisik mengalami berbagai perubahan kebijakan penyaluran dan pengalokasian, baik cakupan, besaran, unit cost, serta target sasarannya. Bisa dilihat pada diagram batang di layar. Perkembangan DAK pada tahun 2019 sampai 2024 cukup mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Selanjutnya, hibah kepada daerah. Hibah kepada daerah merupakan salah satu komponen pendukung untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang dimana bertujuan untuk membangun hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun perkembangan dana hasil atau dana hibah kepada daerah bisa dilihat pada diagram batang di bawah, yang dimana pada RAPBN 2024 ini hibah kepada daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan, yang dimana hanya sebesar 0,5 triliun rupiah. Selanjutnya dana otonomi khusus. Pemerintah mengalokasikan dana otonomi khusus untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh dan provinsi-provinsi di wilayah Papua, meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Barat Daya. Adapun dana otonomi khusus bisa dilihat pada diagram batang di layar. Selanjutnya dana desa. Dana desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Adapun perkembangan dana desa dari tahun 2019 sampai 2024 cukup stabil di angka 70 triliun rupiah. Selanjutnya insentif fiskal. Adapun insentif fiskal di sini bertujuan untuk nomenklatur baru dari dana insentif daerah yang mulai digunakan dalam APBN tahun anggaran 2023. Bisa kita lihat pada diagram batang bahwasannya perkembangan insentif fiskal ini mengalami penurunan yang cukup signifikan setelah tahun 2020 dan 2021. Ya, itu tadi pemaparan dari saya. Saya persilakan kepada Saudara Nugra untuk memaparkan materi ketiga. Saya persilakan.
Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas tentang masalah efektivitas realisasi transfer ke daerah. Dalam efektivitas transfer ke daerah ini, data yang diambil merupakan sebuah data bantuan langsung yang diberikan ke beberapa daerah seperti halnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali Nusa. Untuk dilihatnya berapa jumlah dana yang diberikan, kita bisa lihat pada tabel berikut. Next. Oke, di dalam tabel kedua ini kita bisa melihat bahwa terdapat data pelaksanaan relasi BLT dari setiap wilayah. Wilayah persentase realisasinya yang sangat tinggi yaitu Sulawesi, di mana mencapai angka 91,38%. Sedangkan persentase realisasi yang terendah yaitu Kalimantan, di mana hanya mencapai 51,05%. Jika ditotalkan secara keseluruhan, realisasi BLT dana desa sebesar 7.244.700.000 dengan total persentase 79,10%. Di mana sesuai dengan hasil pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan BLT desa dapat berjalan dengan sangat efektif dari aspek peraturan, fungsi, dan juga tugas, rencana, dan hasil. Efektivitas dari segi peraturan telah dilakukan melalui relaksasi persyaratan untuk mempercepat penyaluran, pendataan, penerimaan BLT desa telah dilakukan melalui Musdesus. Efektivitas hasil dari pembagian antara outcome dan output pelaksanaan BLT desa menunjukkan angka 114,91%. Dalam pelaksanaan BLT desa ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi, utamanya implementasi di daerah, antara lain keterbatasan anggaran yang ada dari dana desa untuk BLT desa, di mana tidak sebanding dengan jumlah KPM di desa itu. Ketidaksesuaian data DTKS dengan real di desa dalam penentuan penerimaan bantuan termasuk BLT desa dan ketidaksediaan infrastruktur penyaluran yang masih belum memadai untuk penyaluran secara non-tunai khususnya untuk desa-desa di daerah kepulauan dan pegunungan. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Ya itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.